Banyak kita yang suka dengan sistem yang seperti sekarang, seperti saya katakan tadi. Sejelek-jeleknya saya nggak habisnya gereja itu di sini kujalani. Tapi kalau sudah calling pastor, bisa parkir kita. Kalau nggak ada orang yang mau, bisa mana? Lalu Pak Sahat Tobing lagi tambah tadi, dia mau jadi calon bishop katanya, tapi usulnya melucuti kuasa bishop. Melucuti kuasa bishop. Lalu mau bikin transparan gitu ya. Kualitas konferensi dan seterusnya yang tentu memang sebetulnya kita secara pribadi taunya kita ini semua, maunya kita ini, maunya begini, tapi kok selama ini kan enggak kita kemukakan itu. Dan memang untuk mengubah seperti ini dibutuhkan seorang bishop yang mau mengubahnya, apalagi dalam sistem kita sekarang ini. Karena palu ada di tangannya, kalau belum diketoknya mana ada itu. Mau bilang calling pastor, mau bilang bishop, kuasa bishop dikurangi, kalau dia nggak mau, kan enak kalau sudah duduk, kalau kuasanya besar. Siapa yang bisa mengganti itu rupanya kalau enggak, bukan karena palu yang diketok itu. Nah, tapi kan kalau sudah orang-orang ini bisa mengemukakan begitu, tinggal kita lihat nanti. Kalau dia misalnya tidak lakukan, Anda bisa tanya, loh apa ya dulu kau bilang itu? Ya kan? Transparan juga jadinya kan. Betul ya, Bang Esra? Mantap Bang. Itu. Jadi ya, saya bukan mau mengkampanyekan orang di sini ya. Ingat itu teman-teman. Saya tetap dalam komitmen saya dalam acara ini. Saya mau menata acara ini dalam konsep ibadah dan percakapan ini pun adalah ibadah. Jangan bilang kita beribadah kepada Tuhan tapi otak pikiran kita tidak pakai untuk memikirkan kebaikan kepada gereja ini. Otak dan pikiran itu adalah anugerah yang besar dari Tuhan dan harus dipakai juga untuk memuliakan Tuhan. Karena itu ini pun adalah bagian dari ibadah. Jadi jangan Anda berpikir saya juga akan menyerang misalnya Sahat Tobing. Silakan tanya dia. Walau saya dekat dengan dia, tidak jarang kami bertengkar kok soal ide-ide. Gak bisa itu. Dia bilang bisa. Berdebat. Berkelahi pun pernahnya. Tahun 2005 dia di sana, saya di sini. Tetapi di Kedai Kopi kami tetap sama-sama. Mengklarifikasi bagaimana pikiran mulai. Kenapa kau bisa memilih begitu? Itu harusnya yang dijalankan. Teman-teman. Karena gereja ini harus dibangun berdasarkan itu. Kemauan untuk terbuka. Mau mendengar orang lain. Karena tadi bolak-balik dibilang, ya, kebenaran itu bukan punya saya, bukan punya Anda, punya kita bersama. Saya bisa punya blind spot, saya tidak melihat. Tapi Anda bisa lihat. Apa yang Anda tidak lihat, mungkin saya bisa melihat. Nah, di mana ini bisa ketemu? Di mana saya bisa melihat ini? Mari berkomunikasi Bapak Ibu. Jadi jangan dicurigai orang yang berkumpul-kumpul, yang berkomunikasi ya. Apalagi membuat acara-acara seperti itu. Dan jangan takut bicara. Ini saya lihat menjadi penyakit akut ini belakangan ini. Dan sekarang saya harus kasih tahu itu. Masa untuk bicara aja kita harus lihat kiri kanan. Lihat ke atas. Kalau Anda percaya bahwa apa yang kita mau katakan itu berkenan kepada Tuhan, katakan. Kalau sudah tidak berkenan kepada dia, jangan. Jangan pula tanya kanan berkenan gak sama kanan. Baru ngomong. Anda pendeta, saya pendeta. Udahlah itu. Ya, sudah cukuplah kita ditihai do, hata-bata. Ya, apa tadi istilahnya dibikin Bang Esra ini? Tadi Pak Bangun bilang distrust, ditihai. Sudah banyak kita ditihai. Dak kapur siap kamu penditai. Kalian pendeta memang gak bisa dipercaya katanya. Kan ngeri. Udahlah itu. Udah cukup itu. Teman-teman, ya, kita tahu kepada siapa kita melayani, kepada siapa kita mengabdi. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu menjadi penting ya. Tadi karena disinggung, ini bukan arena kampanye. Tadi maka saya tanya, siapa lagi? Ada kalau ada di situ Bang Ebet, Bang, bicara Bang. Ini kebutuhan gereja ini. Ini tadi seruan jeritan jemaat. Pendeta Palge, bro, teman saya sekelas itu. Ngomong kau bro, nggak bisa di sini, di mana kek? Ngomong, kami harus tahu kau mau buat apa. Biar jemaat ini semua cerdas. Jangan kita giring membuat pembodohan terus-menerus, rusak kita.
Biarkan mereka memilih setelah mereka tahu apa yang mau kau lakukan. Karena gereja ini mau melakukan pekerjaan, bukan mau duduk. Kalau duduk-duduknya bro, ngopi kita. Ya teman-teman yang lain, siapapun. Pak Bishop sekarang juga, Pak Bishop KW. Ngomong Pak, ini kondisi kita. What you have to do next? Supaya kami tahu juga. Ya kan? Karena ya pemilik gereja kita semua satu tubuh di sini. Ada masalah-masalah di luar sana, Pak. Selesaikan, Pak. Bapak Ibu Pendeta Jemaat, dukung bishop kita ini untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan dibiarkan begini gereja ini hancur lebur di luar sana. Jangan bilang nggak ada masalah. Setiap pagi media sosial itu menghancurkan gereja Metodis ini. Anda diam saja. Sampai kapan? Kawan-kawan pendeta, tolonglah tanya hatimu. Sampai kapan kita biarkan ini? Bantu pimpinan kita itu, selesaikan itu Pak. Bantu dia, dorong dia untuk menyelesaikan itu. Jangan bilang nggak ada masalah, nggak ada masalah. Belok sana, belok sini. Udah cukuplah itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita beribadah di depan Tuhan begini begono, tetapi kita tidak mau menyelesaikan pekerjaan yang kita bisa selesaikan. Omong kosong itu. Hidup kita ini ibadah. Karena itu saya juga tidak akan berhenti melakukan yang hal-hal seperti ini. Tidak bisa di sini dengan cara lain. Tapi saya akan terus menggugah Anda semua. Sudah cukup itu. Ayo, baik-baik kita selesaikan. Apa yang bisa kita sumbangkan pemikiran kita. Bapak-bapak ini warga jemaat kita dari tadi bicaranya. Mereka sebetulnya mengeluhkan itu. Saya tahu, di dalam pikirannya banyak juga ide-ide itu. Cuman gak ada salurannya. Buka saluran, Bapak Ibu Pendeta di jemaat. Ayolah, bicara kita sama jemaat-jemaat kita itu. Tanya dia, sebetulnya dia maunya apa dari kita. Supaya kita tahu, supaya jangan suka-suka kita aja semuanya. Ya, mohon maaf kalau saya harus bicara sekeras itu. Karena saya juga dari tadi akhirnya, menurut saya, jadi seperti ya ditohok terus ya. Ya, tetapi nggak apa-apa juga. Karena itu yang saya mau memang, karena saya buat ini, ya saya kan sudah siap juga dengan itu. Ya, kalau diserang terus tadi oleh teman-teman, bapak-bapak, ibu jemaat itu, mari kita terima itu. Sebagai kenyataan, jangan lagi bilang nggak ada masalah. Jangan mau mendustai diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau mengakui ada masalah kita tidak akan pernah berusaha mencari jalan keluarnya. Kalau kita tidak mau mencari jalan keluarnya, bagaimana kita bisa keluar? Lalu bagaimana kita bisa berpikir gereja kita ini akan jadi berkat? That's all. Nggak ada apa-apa yang lain yang ingin saya sampaikan. Saya pikir itu ya yang ada beberapa poin tadi penting. Apakah masih ada yang sudah tidak tahan lagi menyampaikan sepatah dua patah? Oh, ada ya, Pak Manik dari jemaat kita juga. Silakan Pak Manik. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktu buat saya. Mungkin dalam kesempatan ini saya akan bertanya dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Tetapi sebelum saya bertanya, saya akan memperkenalkan diri saya. Mana tahu nanti statement saya salah dan ada yang mau menuntut, saya nggak mau menutupin wajah saya. Inilah saya. Nama saya Pardamian Manik, asal dari Gereja Siloam Binjai. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menceritakan apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat. Nah, yang pertama, ini selalu menjadi pembahasan di kalangan jemaat Gereja Siloam Binjai, yaitu kita sudah sangat sering membahas dan mendengar tentang STT
yang saat ini juga dalam masalah, yaitu para dosen atau pendeta di sana tidak gajian selama lebih kurang 6 bulan. Dan itu kita sudah bertanya langsung kepada dosen yang di sana kebenarannya. Ya memang benar itu terjadi. Nah yang kedua, kami juga mendengar gunjang-ganjing perihal tentang rumah sakit Metodis itu sendiri yang saat ini sudah tutup. Alangkah prihatinnya dan kecewanya kita, aset yang sudah kita bangun dengan baik itu tidak mampu dipertahankan. Karena ketika perusahaan itu pilot, bukan kita harus menggadaikan, bukan harus kita cari jalan pintas. Mungkin kita bisa cari solusi yang lain, mungkin mencari investor atau bagaimana. Itu menurut saya yang harus kita lakukan. Nah, yang berikutnya kita juga ada mendengar konspirasi tentang perencanaan pembunuhan terhadap Bapak SP Purba. Alangkah sangat prihatinnya. Inikah mental pemimpin kita pada saat ini? Dan inikah yang harus kita pilih ke periode berikutnya? Jadi inilah jeritan hati kami dari jemaat. Selalu ini menjadi pembahasan. Dan sangat miris. Bahkan pelakunya adalah hamba-hamba Tuhan. Pendeta, gembala sidang. Waduh, dengan sebutan yang sangat luar biasa indahnya gitu. Tetapi perilakunya, waduh, jauh dari apa yang diharapkan gitu. Nah, oke, itu semua udah saya sampaikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan pada saat ini, di manakah hati nurani para pendeta? Terkhusus kita bilang di gereja Metodis ini. Di mana hati nuraninya? Kenapa tidak berani menyuarakan suara kebenaran? Kenapa kita melakukan pembiaran? Saya sendiri yang hanya selaku jemaat awam mendengar peristiwa ini, amarah saya bang. Saya ingin ini diperbaiki semuanya. Saya tidak tunjuk siapa harus biskup yang berikutnya. Tapi pilihlah yang mampu memimpin Metodis ini. Itu intinya. Dan dalam kesempatan ini saya akan sampaikan. Saya tidak punya kepentingan di Metodis ini. Saya hanya menyampaikan suara hati dari jemaat. Saya tidak ingin mau kerja di yayasan. Saya tidak ingin menjadi pengawas. Atau apalah bentuknya di gereja Metodis ini. Itu yang pastinya. Saya mohon ya kepada Bapak Moderator mungkin ini bisa dijawab. Kira-kira apa solusinya supaya para pendeta kita ini berani menyatakan suara kebenaran itu dan tidak melakukan pembiaran. Jadi pada kesempatan ini saya juga akan sampaikan bahwasanya saya selaku jemaat Metodis, saya merasa tidak puas dengan kepemimpinan dari Bapak Biskup KW Sinuran. Saya merasa tidak puas. Karena kenapa? Saya melihat tidak ada perkembangan perbaikan. Justru dari Biskup A, B, C sampai sekarang ini semakin menurun. Bukan semakin membaik. Dan di zaman-zaman sebelumnya kita nggak pernah mendengar, oh pendeta tidak gajian. Oh aset ini mau digadaikan 25 tahun. Waduh miris hati kita. Kebetulan saya juga memimpin satu perusahaan. Pernah mengalami kolek. Tapi tidak saya gadaikan perusahaan saya ini. Saya cari investor. Kita bergabung. Berapa persen dia punya fee dari keuntungan. Itu yang kita lakukan. Dan ketika nanti ini digadai, siapa yang mau menebusnya? Jadi ya walaupun singkat pertanyaan saya mohon dijawab. Dan saya juga tetap memberikan saran kepada para pendeta. Walaupun memang tidak semua, marilah kita sama-sama. Pendeta dan jemaat, mari kita satukan persepsi, kita nyatakanlah kebenaran itu. Dan jangan pernah ada rasa takut. Tak ada hal yang perlu ditakutkan. Di dalam firman juga dikatakan, gak usah takut harus pindah nanti dari gereja ini. Ketuklah, maka akan dibukakan. Mintalah, maka akan diberi. Jadi jangan pernah takut lapar. Kalau lapar datang ke rumah saya, pasti makan. Itu pada prinsipnya. Jadi kita harus punya warna dalam hidup.
Nah, kebetulan di sini ada juga mantan rektor STT. Ya, saya mau sampaikan juga ya, mungkin sekali lagi kalau ada yang mendaftar mau sekolah pendeta nantinya atau sekolah sarjana teologi di Bandar Baru, tolong dipertanyakan. Kalau dia mau jadi pendeta itu hanya cita-citanya, digagalkan aja gitu. Tetapi kalau dia menyatakan mau sekolah sarjana teologi itu memang panggilan, ya baru kita terima. Terus kalau bisa ya saya memberikan saran juga ini, ya ditambahkan aja satu mata kuliah lagi untuk di STT itu. Apa itu? Idealisme gitu. Jadi para pendeta itu punya idealisme gitu. Jangan cuma cari aman. Wah, yang penting sudah enak di gereja ini. Gerejanya besar, warganya 200 kakak. Sekian persembahan setiap minggu. Bukan itu. Intinya adalah pelayanan. Dimanapun ditempatkan kalau Tuhan mau. Tidak ada yang mustahil. Dan jangan takut kelaparan. Jadi sekian yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Manik, ya, sudah begitu ya cukup keras ya berbicara kepada kita. Kalau Bapak bertanya kepada saya pertanyaan tadi soal bagaimana sikap para pendeta, saya sebagai host di sini tentu melemparkan kepada kita semua para pendeta. Mari kita jawab. Ya, nggak usah kita jawab di sini rame-rame itu. Jawab dulu di dalam hati Anda. Apa yang seharusnya memang kita bisa bantu untuk solve the problem atau mau menyelesaikan masalah kita selesaikan. Jangan dibiarkan. Sehingga jadi seperti ini kan. Artinya kemarahan itu makin lama bisa akan menjadi semakin besar. Lalu soal STT tadi, ya, hampir mungkin 80% pendeta di gereja metodis ini adalah alumni dari STT GMI Bandar Baru atau ITA Bandar Baru. Maka saya selalu merasa miris kalau misalnya setiap persoalan seperti sekarang ini terjadi, lalu yang disorot kemudian adalah STT GMI Bandar Barunya. Kan, padahal semua ini alumni STT Bandar Baru, tapi tentu tidak semua juga sama perilakunya ini. Di mana perubahannya ini mungkin harus diteliti dengan baik. Termasuk salah satu yang saya curigai dan mungkin juga kita bisa pikirkan baik-baik. Sistem penerimaan sampai menjadi pendeta 8 tahun dengan sistem seperti itu menurut saya cukup untuk merubah idealisme seorang alumni STT yang ditempa 4 tahun. Silakan Bapak Ibu pendeta berdebat dengan saya soal itu. Bagaimana praktek rekrutmen itu dijalani selama 8 tahun. Dengan jenjang-jenjang yang ada di situ. Tahun pertama, tahun kedua kepada siapa dia harus bertanggung jawab dan apa yang harus dia lakukan di situ supaya dia lolos. Tahun ketiga, tahun keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Lalu keluar seperti apa ini? Mari berefleksi. Ini baru kecurigaan saya karena saya tidak bisa membuktikan itu dalam waktu yang singkat karena itu soal perilaku. Karena perilaku manusia itu dibentuk oleh sistem, dibentuk oleh lingkungannya. Nggak datang dari surga itu. Mari kita perhatikan baik-baik sistem-sistem yang kita terapkan. Banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Sejak pertama sistem magang itu diterbitkan, saya sudah tanya apa alasannya membuat itu. Sampai sekarang nggak ada jawabannya itu. Dulu 2 tahun sesudah tamat. Apa kurang cukup anak-anak itu digembleng 5 tahun di STT sana? Anda tidak percaya dengan STT yang Anda dirikan sendiri, yang Anda kelola sendiri, wallahualam lah itu. Lalu ditambah 1 tahun, entah apa alasannya. Sampai sekarang pun saya nggak ngerti. Sampai ada selentingan-selentingan bilang, ya kan kalau magang kan dia ditempatkan di situ, tak digaji pun ditahan-tahankannya. Lihat pola perilaku seperti apa yang dibentuk orang seperti itu. Yang dibina dengan cara seperti itu. Menuntut haknya pun tak berani. Ada orang almarhum Hotman, pendeta Hotman Pardosi, pernah bilang, maaf cakap bang, udah kotoran pun di atas kepalanya, bilang bau pun dia tak berani katanya. Dari mana ini datang? Itu tadi Pak. Untuk sementara itu jawabannya dulu Pak Manik, karena saya tidak bisa menjawab itu secara gamblang, tetapi anasir-anasir atau kemungkinan-kemungkinan dari mana itu muncul sebetulnya bisa
diamat-amati untuk kemudian diteliti dengan lebih mendalam untuk melihat apakah memang mana yang mestinya kita teruskan, mana yang mestinya sudah kita hentikan karena tidak mendatangkan manfaat yang baik untuk kemajuan gereja kita. Terima kasih ya Pak Manik untuk teguran kerasnya. Ada raise hand tadi? Oh, sebut tadi ada yang masih tertinggal sebelum Ridwan ya. Aris 10. Nanti sesudah Aris 10 baru kembali ke Ridwan ya. Nanti marah pula dia sama aku. Aris 10 Segian. Oh, enggak lah. Haris 10 enggak marah sama si Barani karena tulangnya itu. Shalom. Terus terang saya sangat bangga dengan media ini ya. Boleh mempertemukan kita semua, dan kalau boleh dirancang lagi ke depan supaya lebih luas ya, termasuk juga pesertanya dari warga atau dari para pendeta, karena seperti yang dikatakan Tulang Sibarani tadi, kita harus menjamin pertemuan-pertemuan seperti ini bukanlah untuk mengkotak-kotakkan kita nanti di satu konak, siapa pro siapa dan siapa tidak suka siapa. Saya pikir itu harus kita pegang. Biarlah pertemuan GMI berdoa ini dengan menghadirkan hamba-hamba Tuhannya yang sudah punya pengalaman hampir 100% dalam pelayanan. Seperti tadi itu senior kita ya, Bapak Fajar Lim. Saya selalu doakan dan selalu perhatikan mulai dari pembinaan-pembinaan kami kemarin dan juga kegiatan-kegiatan, termasuk juga hari ini, saya memperhatikan ada yang harus saya contoh dari dia ini, dari senior kita ini. Apa itu? Konsistensi terhadap pelayanan dan suara yang harus disampaikan. Tentu suara kenabian. Nah, saya pikir kalau kita semua punya komitmen seperti ini, tinggal lagi Tuhan melalui warganya di dalam setiap konferensi dan juga penempatan yang dilakukan oleh pimpinan kita jalani dan kita akan terberkati senantiasa. Saya percaya tidak persoalan calling pastor atau sending pastor persoalannya. Tetapi apakah sending itu dan calling pastor itu sudah merupakan the right man on the right place? Ini intinya. Jadi kalau ke depan kita tidak perlu mempersoalkan lebih banyak masalah sending pastor atau calling pastor, tapi yang paling penting adalah seperti yang dikatakan saudara kekasih kita Pak Bangun tadi, ini sejak lama ini kerjasama dengan kita masalah urusan pajak, bagaimana segala sesuatu. Ini saya kenal baik dan sampai sekarang saya baru tahu dia di Jakarta. Saya pikir masih di Kisaran Bapak ini. Tapi itulah berkat Tuhan bagi dia ketika bekerja. Nah, harapan saya ke depan melalui kita semua teman-teman, ayo kita jangan lagi mempunyai kotak-kotak. Suara kita lah kita suarakan, dan mari kita saling mendukung sesuai dengan apa yang kita tetapkan di dalam disiplin yang ada di gereja kita. Karena bagaimanapun baiknya sistem, nanti waktu yang akan menentukan apakah sistem itu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tuntutan sistem atau ada pengaburan, pengelabuan atau pengkaburan daripada sistem tersebut. Tetapi kalau bisa kita teliti, sistem itu tidak akan bisa ditipu. Bagaimana? Sekarang pesawat jatuh, itu yang penting dicari daripada korban-korbannya adalah kotak hitamnya. Karena di kotak hitam itu semua sudah terekam sampai beberapa waktu sampai pesawat itu akan menjadi meledak atau bagaimana. Jadi saya pikir satu saat nanti orang lain akan melihat kotak hitam kita juga. Oh, siapa itu dulu di sini pelayanan. Coba kita teliti dulu kotak hitamnya. Nah, dapatlah itu, maka dia pun akan senang dengan pelayanan kita. Terlebih di atas segalanya, saya salut kepada kita semua yang ada di sini. Karena kita mau bergabung sudah berapa lama ini, dengan sabar memperhatikan satu dengan yang lain, dengan segala kelemahan dan kesederhanaan kita, kita patuh dan taat untuk berdoa. Doa adalah jembatan bagi kita. Saya bukan mau mengkotahi ya, tapi saya mau merefleksikan. Memang benar loh.
terutama 9 bulan yang saya alami ini dengan sakit yang berganti-ganti dari gula, amputasi kaki sampai kepada sekarang stroke sudah hampir 9 bulan. Saya melihat loh, kuasa doa kalian, kuasa doa saya, kuasa doa keluarga, itulah yang menjadi inti. Terutama kuasa doa gereja. Jadi saya punya keyakinan untuk satu hal yang kita akan lakukan ke depan. Saya juga berharap ayo kita terus bergandengan tangan walaupun secara virtual kan gitu ya. Nah, sekarang kan heboh virtual dan kita harus saling menguatkan. Kalau misalnya ada kelemahan pelayanan saya, tolonglah dikonfirmasikan ke saya. Mungkin bisa dapat jalan keluar atau solusinya. Janganlah pula nanti itu para pemimpin-pemimpin misalnya di KDS ya, ada sesuatu yang dibahas lalu dibahas dalam kabinetnya sehingga dibangunlah sesuatu hal yang akan menjadi sesuatu yang kurang baik. Lalu memang sewaktu mulai masuk pelayanan di Metodis, ada beberapa pimpinan saya tidak perlu saya ketahui namanya ya. Haris, ada nginganan sungonon. Oh lo sih katanya. Saya bilang dang dia bilang. Puasa. Tak perlu dia. Tapi saya teken surat perjanjian, saya siap dikirim kemanapun. Dan jadilah saya dikirim ke tengah hutan, hampir di pinggir hutan, dan juga hampir sekarang ini sudah dekat dengan laut. Ketika kita jalani memang ini, kita nikmati. Dan itulah yang perlu kita doakan, dan marilah kita saling berdoa. Kemudian, kalau ada masih teman-teman yang mau mencalonkan diri menjadi bishop, saya pikir juga mulai sekarang harus bersuara lah. Ya, Pak Fernando juga kan syaratnya udah bisa itu. Jangan simpan-simpan di balik udang, ya kan? Jangan simpan-simpan di batu kan gitu. Artinya apa? Ke depan saya yakin seperti ini opung foto ini juga ini kan. Pastikan kita juga akan melihat siapa yang terbaik kan opung. Pasti itunya ke depan ini. Kenapa? Semua transparan. Semua kan terlihat. Jadi karena semua milik do nading keni do sesuai hati norani na imana menggabusi diri na. Yang menipu dirinya. Mungkin karena apa? Karena ada amplop ditaruh di bawah bantal. Ke depan kan nggak perlu lagi amplop di bawah bantal. Orang kita lakukan secara virtual kok misalnya. Seperti yang dilakukan oleh HKBP itu kan. Walau mereka berkumpul kan transparan. Nah jadi saya pikir ayo kita pikirkan ke depan sama-sama. Bagaimana seperti yang diharapkan oleh senior kita waktu sudah menjadi berkat yang gemilang bersinar di negara Indonesia. Bahkan jangan-jangan kita harusnya sudah bisa mengirim misionaris kita ke Korea supaya membangunkan iman orang-orang di Korea kembali. Baik, amin. Jadi Terima saya kasih, sangat mendukung Pak orang-orang bertekad. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Singkat Pak Pendeta Ridwan ya. Karena kita juga diingatkan karena Zoom kita sebentar lagi akan berakhir. Ya. Ini sebelum makan siang ini, udah mulai lapar ini. Iya, itulah. Studio ada makan nggak? Boleh merespon sebelum Ridwan? Jadi ini yang terakhir dari saya Bang, supaya ini supaya semakin real kok berisik ya. Apa ini? Oke. Nah, supaya ini tidak disalah arti, tidak disalah tafsir apa yang hari ini orang abang fasilitasi dengan Zoom meeting ini, saya pikir perlulah disampaikan juga kepada kawan-kawan di luar sana, terutama kita yang ada di Zoom ini, bahwa ini adalah sebuah forum bagi kita untuk curhat, tetapi curhat sekaligus beribadah, sekaligus juga kita ingin menyampaikan apa yang ada dalam isi kepala kita. Kemudian tadi saya usulkan kalau bisa ada Zoom meeting yang berikut, terutama menyongsong Konak 2021 ini. Jadi gini Bang, kalau bisa jangan hanya calon-calon yang baru, yang tadi Abang sebutkan nama-namanya itu, tapi juga diikutkanlah yang sekarang ini sedang menjabat begitu, supaya kita lihat bahwa memang gawean yang kita laksanakan ini bukan untuk mempromosikan 1-2 oknum, tetapi kita sungguh-sungguh mau membuat gereja ini lebih terbuka, lebih cerdas,
kebutuhan ke depan, terutama dalam hal kepemimpinan. Itu aja dari saya, Bang. Permohonan saya Baik, supaya terima kasih. besok-besok Jadi semakin- memang terima kasih Pendeta Ridwan. Jadi memang acara kita ini kan open invitation ya. Maka itu kemarin saya sendiri mengupload itu di Facebook dan langsung ada ID di sana dan ada semuanya. Jadi sebetulnya juga kalau memang siapa saja terbuka. Bahkan sebetulnya kemarin sempat ada informasi bahwa Ibu Lili Wahid pun akan ikut sebetulnya bincang-bincang dengan kita. Tetapi mungkin hari ini beliau ada kesibukan yang mendesak. Ya, artinya ini sangat open. Ya, jangankan bapak-bapak bishop kita yang kita hormati itu. Ya, sangat terbuka karena kita tidak sedang mau membicarakan hal-hal yang berrahasia di sini. Ya kan, jiwanya adalah untuk kita dan dari kita untuk kebaikan gereja kita bersama.